Bung Timbul, Ya. tadi Mas Ipan mengatakan sumber daya memadai dan itu terbukti kan. Ya. Jam Sostek itu punya berapa sekarang? 68 triliun. Di data terakhir 96 triliun. Oh, loh. Sudah sangat baik kenaikannya dari waktu zamannya Pak Iwan tuh 61, 62. Luar biasa ya. Ketika dipegang oleh Pak Hotbonar tuh naiknya tinggi. Naiknya tinggi, Ya, hampir memang potensial. 50%. Hampir 50%. Nah, uang-uang itu terasakan dah manfaatnya buat buruh ini. Nah, sekarang memang banyak masalah yang kita hadapi di Jam Sostek. Pertama, memang dari segi pelayanan. Ketika memang pelayanan itu harus diberikan, ada banyak masalah birokrasi yang dihadapi, seperti belum online, antar satu, misalnya bekerja di sini, ketika dia pulang kampung, sakit, belum tercover dan sebagainya. Kedua, masalah pelayanan. Jadi juga, maksudnya kalau saya ajukan kartu anggota di kampung saya, masih ada masalah tentang online-nya. Tidak online. Nah, itu yang menjadi harus dicek gitu. harus menjadi pusat, masalah gitu. yang memang menjadi krusial. Yang kedua juga masalah tentang bagaimana ketika kita punya JHT. JHT itu kita tidak mudah untuk mengakses, untuk mencairkan ketika kita PHK, atau kita juga nggak tahu sih ini berapa sih bunganya dan sebagainya. Kemudian uang buruh itu, uang pekerja itu tidak transparan untuk diakses oleh pekerja sebagai stakeholder utama, pembayar utama di situ. Jadi permasalahan buruh sekarang ini adalah ketika Undang-Undang SJSN itu sudah diberlakukan tahun 2004, 5 tahun lebih sampai sekarang itu belum diimplementasikan. Pertama, memang karena PP yang diamanatkan dalam Undang-Undang Jaminan Sosial itu tidak diciptakan oleh pemerintah. Kedua, memang RUU BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sampai sekarang belum. Nah, selain masalah itu, kita juga mendorong adanya revisi Undang-Undang Jam Sostek. Banyak permasalahan tadi yang kita sebutkan tentang bagaimana uang itu dikelola. Sedemikian besar uang itu dikelola, manfaatnya untuk buruh itu masih terbatas. Kemudian kalau kita lihat dari 2008 ke 2009, tentiumnya untuk para direksi itu, komisaris besar. Padahal kita lihat juga seberapa besar peran yang dimainkan oleh komisaris. Misalnya kita contohkan komisaris. Nah, ini yang harus kita buka selama ini. Oleh sebab itu, kita tidak mau lagi masalah Jam Sostek ini harus diurusi oleh BUMN. Kita menginginkan ada wali amanah. Ya, di mana buruh punya peran penting, punya akses langsung untuk bisa mengakses tentang masalah uang buruh ini. Nah, ini yang selama ini menjadi permasalahan, pertentangan antara pemerintah yang masih menginginkan Jam Sostek itu di bawah BUMN. Sementara kita minta buruh punya mekanisme tentang dana wali amanah, sehingga punya perwakilan untuk mengontrol direksi. Sekarang direksi kita serahkan kepada profesional lah. Kalangan serikat buruh juga ada jadi komisaris kan? Ada. Cuma ya itu, tidak tahu kita jelas perannya apa, dan kemudian yang penting ini tidak bisa terdistribusi informasi tentang masalah yang ada di Jam Sostek kepada seluruh stakeholder, terutama pekerja. Nah, ini yang harus kita ubah. Jadi kalau selama ini Jam Sostek di bawah BUMN, itu banyak yang menjadi makanannya partai politik. Nah, kemudian juga ajang untuk menjadi mainan elit-elit serikat buruh. Ketika dia harus pergi ke ILO, konvensi ILO, minta uang saku dan sebagainya. Terus kemudian ada untuk lobby-melobi dan sebagainya, yang akhirnya ini tidak diberikan kepada untuk kesejahteraan buruh. Nah, itu permasalahan-permasalahan. Nah, berikutnya untuk masalah Jam Sostek, kita dari tahun 92 sampai sekarang itu tidak pernah ada kenaikan iuran JHT lah paling tidak. Jaminan Hari Tua, salah satu program di Jam Sostek. Preminya naik? Masih tetap 5,7. Oh, preminya tetap. Dibanding dari pekerja 3,7 dari pengusaha. Kalau kita bandingkan di Singapura tuh 40%. Nah, Mas Timbul, Ya. ini kelihatannya butuh elaborasi lebih jauh. Ya. Kita harus jeda sejenak, Ya, nanti kita boleh. lanjutkan. Ya. Para pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.